Iblis selalu berusaha menabur ketakutan demi ketakutan. Iblis selalu mencoba menabur khawatir demi khawatir. Iblis selalu mencoba bagaimana caranya kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan memiliki rasa cemas dalam kehidupan kita ini. Tetapi sebagai orang yang percaya, saya mengatakan, Alkitab mengatakan dengan jelas, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Salam, selamat pagi sahabat Bethlehem yang berbahagia. Tuhan Yesus pasti memberkatimu sepanjang hari ini. Saya ucapkan selamat datang di acara mujizat setiap pagi. Doa dan harapan saya serta kami semua tim, kiranya Tuhan Yesus memberkati iman dan keluarga. Biarlah Tuhan Yesus memberkati keluarga dan anak-anakmu, memberkati pekerjaanmu sepanjang hari ini, usaha dan karirmu, memberkati sekolah dan perkuliahanmu, memberkati pelayanan dan keluarga hamba-hamba Tuhan. Khusus bagi teman-teman kami yang sedang sakit, baik yang ada di opname di rumah sakit dan di rumah. Kami berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, kiranya hari ini engkau disembuhkan oleh Tuhan. Saudara boleh pulang dan berbahagia. Kami ucapkan terima kasih bagi seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani di setiap pagi di acara mujizat di pagi hari ini. Bagi Bapak Ibu yang sudah mensubscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang belum, mohon kemurahan hatinya, hari ini subscribe-lah channel ini. Ajak keluargamu semuanya mensubscribe dan lonceng. Selamat menikmati. Tuhan Yesus pasti memberkatimu sepanjang hari ini. Salam Tabgap. Mari kita berdoa. Bapa Allah kami yang baik ya Tuhan, pagi hari ini saat ini ya Tuhan, kami bersyukur oleh karena kemurahan dan kebaikan-Mu. Kalau kami ada hari ini oleh karena anugerah Tuhan yang besar. Kami percaya kepada janji firman-Mu yang luar biasa, yang menyertai kami setiap hari ya Tuhan. Selalu harus setiap hari janji firman-Mu, penyertaan-Mu, kuasa-Mu, dan sukacita Kau berikan. Terima kasih Tuhan, jamalah hamba-Mu, jamalah kami semua menyaksikan pada hari ini ya Tuhan, sehingga firman yang benar, firman yang hidup ya Tuhan, boleh menguatkan iman kami, kepercayaan kami kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan kami sembah firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, pemirsa yang luar biasa, pagi hari ini saya percaya hari ini ada sukacita besar dalam kehidupan kita, amin. Pada saat hari ini saya firman Tuhan yang dengan judul itu, aku tidak takut lagi, amin. Mari kita sama-sama dengan saya, aku tidak takut, amin. Aku tidak khawatir, aku tidak cemas, amin. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Saya akan baca untuk kita semua. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah
dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, saya pelajar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikatakan kata takut di sana memiliki 3 pengertian. Pengertian yang pertama, takut itu adalah apa? Merasa ngeri terhadap sesuatu yang membahayakan. Yang kedua, arti takut adalah sebuah rasa segan kepada orang yang lebih tua, kepada orang yang dihormati, dan kepada Tuhan. Dan takut yang ketiga artinya apa? Ada sebuah perasaan tidak berani atau tidak berdaya untuk berbuat sesuatu. Masa-masa saat ini, masa-masa hari yang begitu menakutkan ini, ada banyak orang mengkhawatirkan dirinya. Apa yang kukerjakan, apa yang kulakukan, bagaimana kesehatanku, bagaimana keluargaku, bagaimana hari depanku. Ada banyak orang takut. Orang merasa khawatir, mereka merasa cemas. Kenapa? Ada banyak isu-isu yang beredar, isu-isu yang mengerikan. Ada orang berkata bahwa virus ini berbahaya. Ada orang yang berkata bahwa sekarang ada isu yang terbaru, yaitu perang dunia akan terjadi. Ada isu lagi yang muncul, ada meteor yang mendekati bumi. Isu yang paling baru dikatakan bahwa akhir dunia atau kiamat ada di bulan Juni ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemirsa yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya saya mau katakan, iblis selalu berusaha menabur ketakutan demi ketakutan. Iblis selalu mencoba menabur khawatir demi khawatir. Iblis selalu bercoba bagaimana caranya kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan memiliki rasa cemas dalam kehidupan kita ini. Tetapi sebagai orang yang percaya, saya mengatakan, Alkitab mengatakan dengan jelas, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Firman Tuhan katakan, janganlah hendaknya kamu takut, janganlah hendaknya kamu cemas tentang apapun juga. Tentang keluargamu, tentang usahamu, tentang kesehatanmu, tentang cita-cita masa depanmu. Tuhan berjanji memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Hari ini kita baca bersama-sama, apakah alasan yang kita miliki untuk kita tidak perlu takut? Yang pertama, karena Tuhan Yesus selalu memimpin jalan kehidupan kita. Amin. Saya akan bacakan ayat lagi, Yesaya pasal 41 ayat 10. Saya akan bacanya firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, Tuhan bilang begini, sebab akulah Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Ini luar biasa. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa pada kemenangan. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, alasan pertama kita tidak takut karena tangan kita selalu dipegang oleh Tuhan. Kita tidak khawatir, kenapa? Karena tangan Tuhan kita yang luar biasa itu mau menuntun kehidupan kita. Berapa lama tuntutannya? Berapa lama pimpinannya? Mari sama-sama kita lihat Yesaya 46 ayat yang keempat. Yesaya 46 ayat yang keempat. Saya baca firman Tuhan, sampai masa tuamu aku tetap diam, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu, kata Tuhan. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Masa tenggang waktu yang Tuhan janjikan untuk memimpin kehidupan kita bukan cuma 1 hari, bukan cuma seminggu, bukan hanya sebulan, bukan setahun, bukan 10 tahun, tapi Tuhan berjanji sampai masa putih rambut kita. Misalnya kasih Tuhan, ada tangan Tuhan yang menyertai kita. Saya dan saudara tidak perlu takut. Kita tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas. Kenapa? Karena ada Yesus yang menyertai kita. Yang kedua, karena Tuhan menyediakan segala kebutuhan kita. Amin ya. Saya akan bacakan Lukas pasal yang ke-12. Kita perhatikan bersama-sama ayat yang ke-22 sampai yang ke-26. Lukas pasal yang ke-12 ayat 22 sampai 26, tapi saya hanya baca mulai ayat 24. Ayat 24, 25, 26. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat mendapatkan sehasta pada jalan hidupnya? 26. Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain?
Firman Tuhan berjanji kalau setiap kebutuhan kita akan Tuhan sediakan. Makan, minum, pakai, tempat tinggal, apapun yang harus kita lakukan. Jangan sampai kita menjadi khawatir akan dunia ini. Jangan sampai kita menjadi takut akan dunia ini. Tetapi kita belajar mengimani dan percaya bahwa Tuhan kita yang baik itu selalu menyediakan kebutuhan kita setiap hari, dan setiap hari. Yang ketiga, yang terakhir, yang menjadi alasan kita untuk kita tidak perlu takut, karena kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Amin ya. Pemirsa sekalian, saya mengatakan engkau berharga di hadapan Tuhan. Dalam penciptaan manusia, manusia diciptakan paling terakhir. Kenapa? Karena begitu istimewa, begitu berharga. Kalau saya mengatakan begini, kita dan Tuhan Yesus, kita dan Allah Bapa itu seperti memandang saudara kembar. Kita diciptakan menurut gambar dan serupa dengan Allah. Artinya apa? Pribadi saya, pribadi saudara itu orang-orang yang berharga buat Tuhan. Orang-orang yang begitu diperhitungkan Tuhan. Orang-orang yang selalu diingat oleh Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa saya dan saudara adalah biji matanya Allah. Artinya apa? Ada jaminan kehidupan, ada jaminan keselamatan. Bahkan Yesus naik ke surga untuk ngapain? Memberikan tempat terindah, memberikan sorga untuk kita tinggal di sana. Sebagai ayat yang terakhir, saya akan baca kembali Yesaya pasal 43 ayat yang keempat. Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang keempat. Kalau misalnya ada Alkitabnya, kita baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan, Yesaya 43 ayat yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Alkitab mencatat dengan sangat jelas bahwa harga hidup kita, pribadi kita, itu nilainya bangsa-bangsa. Artinya apa? Tuhan menetapkan kita standar tinggi. Tuhan nggak anggap kita barang bekas, tapi kita orang-orang yang superior di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, pemirsa yang luar biasa, mari sama-sama kita punya iman yang bertumbuh. Aku tidak takut, kenapa? Karena ada Tuhan yang memimpin kita, karena ada Tuhan yang menyediakan kebutuhan kita, karena ada Tuhan yang membuat kita berharga di hadapan Dia. Pada pagi hari ini, mari kita jalan sama-sama hari kita bersama dengan iman kepada Tuhan. Iman yang bertumbuh, iman yang percaya pada Tuhan. Ada penyertaan Tuhan yang luar biasa, ada mujizatnya yang besar. Mari kita berdoa. Bapa Allah kami yang baik ya Tuhan, Engkau Tuhan kami yang luar biasa, Tuhan kami yang esa, Tuhan kami yang hidup. Terima kasih buat penyertaan-Mu ya Tuhan. Kalau kami ada hari ini bangun pagi menikmati kemurahan Tuhan, itu karena anugerah-Mu. Kalau kami ada hari ini Tuhan memasuki masa new normal, itu oleh karena kesempatan yang Tuhan beri. Kalau kami ada hari ini ya Tuhan bersama keluarga kami Tuhan, itu karena kemurahan Tuhan. Bapa kami yang baik, kami berdoa ya Tuhan, kalau ada mungkin di antara jemaat-jemaat yang sakit ya Tuhan, Engkau Allah menyembuhkan Tuhan. Bilur-bilur-Mu menjamah di dalam nama Yesus. Segala sakit, penyakit, segala kekhawatiran, ketakutan, kecemasan kami usir di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, darah-Mu yang luar biasa, bilur-bilur-Mu ya Tuhan, menyembuhkan kami, memberkati kami. Berkat-berkat-Mu Tuhan mengenyangkan kami, karunia-Mu ya Tuhan menyelamatkan kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih untuk pribadi-Mu. Engkau Allah yang baik dan luar biasa. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama dengan saya kita katakan haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita. Shalom. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku,
umur